Rudal Iran 27 ton yang diklaim tak terhentikan, baru saja diuji. Di Yerusalem, alarm darurat berbunyi nyaring. Di Brussels, NATO mengerahkan kekuatan penuh ke Timur Tengah, menyadari bahwa senjata canggih ini dapat melewati pertahanan AS dan Israel. Perang di ambang pintu, akankah diplomasi gagal total, dan seberapa besar daya hancur yang akan terjadi jika rudal 4 ton itu diluncurkan? Yerusalem, Republik Israel saat ini menghadapi apa yang para pejabat keamanan senior gambarkan sebagai ancaman eksistensial paling signifikan sejak Perang Yom Kippur, sebuah kondisi yang memaksa pemerintah untuk mengaktifkan rencana darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya demi melindungi warganya. Peringatan ini bukanlah sekadar retorika. Hal ini didasarkan pada laporan intelijen terbaru mengenai uji coba rudal balistik baru yang dilakukan oleh Iran, yang spesifikasinya telah memicu alarm serius di seluruh lembaga pertahanan negara. Ketegangan mencapai puncaknya setelah bocornya analisis rahasia dari Direktorat Intelijen Militer Israel, Aman. Menurut laporan eksklusif dari The Jerusalem Post pada hari Selasa pagi, analisis tersebut menyimpulkan bahwa rudal Iran yang baru diuji memiliki kemampuan penetrasi yang jauh melampaui sistem pertahanan anti-rudal Israel saat ini, termasuk lapisan teratas dari sistem Arrow dan Iron Dome. Kita tidak bisa lagi berasumsi bahwa langit kita aman. Tingkat akurasi dan kecepatan hulu ledak yang dilaporkan membuat waktu respons kita hampir nol, ujar seorang sumber intelijen berpangkat tinggi kepada The Jerusalem Post di bawah kondisi anonimitas ketat. Menanggapi penilaian suram ini, Perdana Menteri Israel, dalam sesi darurat Kabinet Keamanan yang berlangsung selama 12 jam tanpa jeda di bunker rahasia di bawah Kompleks Kiria, menyetujui serangkaian langkah darurat nasional, LDN. Program ini mencakup mobilisasi parsial cadangan, meskipun belum ada deklarasi resmi perang, dan distribusi cepat alat pelindung diri ke pusat-pusat populasi utama. Kementerian Pertahanan Israel, melalui juru bicaranya, Brigadir Jenderal, Res. Avi Benayahu, merilis sebuah pernyataan video singkat yang ditayangkan di semua saluran televisi utama Israel, termasuk Channel 12 News. Dalam pesannya yang bernada serius namun menenangkan, Benayahu menekankan, "Kami telah mengalihkan status kesiapan dari tingkat 3 menjadi tingkat 1 tertinggi per malam ini. Langkah-langkah yang diambil bersifat preventif, bukan reaktif. Kami meminta warga untuk tetap tenang, mengikuti panduan Home Front Command, dan menyiapkan ruang aman mereka. Pertahanan kami kuat, tetapi kewaspadaan adalah pertahanan terbaik." Pernyataan ini segera diikuti dengan simulasi siaga serangan udara mendadak di Tel Aviv dan Haifa, menyebabkan lalu lintas lumpuh dan meningkatkan kekhawatiran publik. Salah satu komponen paling kontroversial dari LDN adalah aktivasi rencana evakuasi strategik, RES 4, yang secara efektif menetapkan jalur dan protokol untuk pemindahan populasi di sepanjang garis pantai dan perbatasan utara ke wilayah pedalaman di Negev. Sumber internal dari Magen David Adom, MDA, Layanan Medis Darurat Nasional Israel, mengonfirmasi kepada kantor berita Haaretz bahwa mereka telah menerima perintah untuk menggandakan persediaan darah nasional dan menyiagakan 80% staf mereka. "Ini adalah latihan kesiagaan terbesar yang pernah kami lakukan di masa damai," kata juru bicara MDA kepada Haaretz, seraya menambahkan bahwa tenda trias lapangan sedang didirikan di sekitar Yerusalem dan Beersheba. Dampak psikologis dari ancaman ini sudah terasa. Bursa Efek Tel Aviv, TASE, mengalami penurunan tajam sebesar 6% dalam perdagangan intraday, memaksa Bank Sentral Israel untuk mengintervensi dengan suntikan likuiditas darurat untuk menstabilkan pasar. Para analis ekonomi di Globes, surat kabar bisnis terkemuka Israel, melaporkan bahwa sektor teknologi tinggi, tulang punggung ekonomi Israel, telah mulai mengalami pelarian modal terselubung, di mana investor asing menahan dana atau memindahkan aset ke tempat yang lebih aman. Ketidakpastian geopolitik telah membekukan investasi. "Ini adalah harga yang harus dibayar atas risiko rudal ini," tulis seorang kolumnis ekonomi senior di Globes. Secara militer, Israel telah mengambil tindakan balasan yang tegas. Satuan Tugas Angkatan Udara, IAF, dilaporkan telah meningkatkan jumlah penerbangan pengintaian di atas Mediterania Timur dan telah memposisikan ulang sejumlah skuadron tempur F-35I Adir ke pangkalan udara yang lebih tersembunyi. Lebih lanjut, Kanal 13 Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri telah melakukan panggilan telepon rahasia dengan Presiden Amerika Serikat, mendesak penyebaran tambahan dari sistem pertahanan rudal terminal High Altitude Area Defense, THAAD, dan baterai Patriot AS di Israel untuk memperkuat pertahanan berlapis Israel. Dukungan AS adalah kunci,
Mereka memiliki sensor yang kita butuhkan untuk melacak rudal hipersonik, ujar seorang sumber pertahanan kepada Kanal 13. Meskipun rincian pembicaraan tersebut tetap dirahasiakan, Menteri Luar Negeri Israel, dalam konferensi pers yang disiarkan di seluruh dunia melalui platform I24 News, menyampaikan rasa terima kasih kepada Washington atas komitmennya yang teguh terhadap keamanan Israel. Sebuah isyarat yang mengisyaratkan bahwa permintaan bantuan tersebut telah diterima. Para pemimpin komunitas telah mendesak persatuan. Rabbi kepala Askenazi dan Sefardi Israel mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan Hari Doa Nasional dan Persatuan bagi semua warga negara. Sementara itu, Wali Kota Haifa mengumumkan melalui akun Twitter resminya bahwa semua sekolah dan universitas akan ditutup besok sebagai tindakan pencegahan demi keselamatan siswa, mendorong para orang tua untuk memanfaatkan waktu tersebut guna memastikan perlengkapan darurat keluarga mereka telah siap. Pemerintah Israel jelas berada dalam mode krisis penuh. Keputusan untuk mempublikasikan informasi tentang ancaman rudal Iran, meskipun hanya sebagian, merupakan langkah yang berisiko namun disengaja. Para pejabat percaya bahwa transparansi parsial diperlukan untuk memastikan kepatuhan warga terhadap langkah-langkah darurat, sebuah pengakuan implisit bahwa ancaman yang dihadapi memang sangat nyata dan mematikan. Israel sedang bersiap untuk menghadapi badai, dan seluruh dunia sedang menyaksikan dengan napas tertahan. Brussels, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, telah merespons meningkatnya ketegangan global dan regional dengan langkah paling signifikan dalam satu dekade terakhir, peningkatan drastis kesiapan militer dan pengerahan pasukan tanggap cepat ke wilayah Timur Tengah dan Mediterania Timur. Keputusan ini, yang diambil dalam pertemuan darurat Dewan Atlantik Utara, NAC, yang berlangsung tegang di markas besar NATO di Brussels, mencerminkan kekhawatiran akut aliansi tersebut bahwa krisis yang akan datang dapat dengan cepat melampaui konflik regional dan menyeret kekuatan global ke dalam eskalasi. Kesiapan militer telah dinaikkan ke tingkat yang sebelumnya hanya diaktifkan selama Perang Dingin. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh Reuters dan dipantau oleh media-media besar dunia, menyatakan bahwa kekuatan respon NATO, NRF, telah disiagakan penuh, dengan lebih dari 40.000 tentara siap bergerak dalam waktu 48 jam. Ini adalah tindakan pencegahan yang tegas. NATO tidak mencari konflik, tetapi kita tidak akan tinggal diam ketika stabilitas Eropa dan keamanan sekutu kita dipertaruhkan oleh tindakan provokatif di Timur Tengah, tegas Stoltenberg, merujuk secara implisit pada uji coba rudal balistik jarak jauh Iran yang baru-baru ini mengguncang komunitas intelijen. Pengerahan pasukan tanggap cepat ini berfokus pada apa yang disebut oleh perencana aliansi sebagai busur krisis Mediterania. Laporan eksklusif dari Associated Press, AP, yang mengutip seorang diplomat senior NATO, mengungkapkan rincian pengerahan tersebut. Kontingen utama, yang terdiri dari unit mekanis dari Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris, serta dukungan logistik dari Prancis dan Italia, sedang bergerak menuju pangkalan-pangkalan udara dan pelabuhan yang strategis di Yunani dan Turki, dua anggota kunci NATO di wilayah tersebut. Pengerahan ini mencakup baterai pertahanan udara canggih Patriot dan jet tempur superioritas udara F-15 dan Eurofighter Typhoon. Tujuan penempatan ini bukan untuk menyerang. Ini adalah untuk menciptakan garis merah yang jelas. Kita harus meyakinkan setiap pelaku regional bahwa setiap eskalasi yang mengancam wilayah anggota NATO akan disambut dengan respons yang bersatu dan terukur, kata diplomat tersebut kepada AP. Penekanan pada pertahanan udara dan superioritas udara menggarisbawahi kekhawatiran utama aliansi terhadap potensi serangan rudal atau drone dari aktor-aktor yang didukung Iran, sebuah kekhawatiran yang diperkuat oleh laporan The Wall Street Journal mengenai kemampuan rudal baru Teheran yang dilaporkan dapat melewati sistem pertahanan yang ada. Di lautan, NATO juga telah meningkatkan kehadiran angkatan lautnya secara signifikan. Kelompok kapal induk Amerika Serikat, didampingi oleh fregat dan kapal perusak dari Spanyol, Kanada, dan Belanda di bawah komando NATO, telah diarahkan untuk berpatroli lebih jauh ke timur Mediterania. Jaringan berita pertahanan Eropa, Defense News, melaporkan bahwa pengerahan maritim ini memiliki dua tujuan, mengamankan jalur pelayaran vital di Selat Suez dan meningkatkan kemampuan pengintaian dan pengawasan, ISR, di seluruh wilayah, memanfaatkan kapal-kapal yang dilengkapi sensor Aegis untuk melacak setiap peluncuran rudal potensial. Keputusan NATO untuk bertindak proaktif didorong oleh kekhawatiran akan krisis yang akan datang yang berpotensi memicu gelombang pengungsi besar-besaran dan mengganggu pasokan energi global. Sebuah white paper internal yang disiapkan oleh NATO Policy Planning Unit dan bocor ke media Italia, Corriere della Sera,
memproyeksikan bahwa konflik yang meluas di Timur Tengah dapat menyebabkan lonjakan harga minyak hingga $150 per barel dan mendorong hingga 5 juta pengungsi baru mencari perlindungan di Eropa dalam 6 bulan pertama. Biaya kelambanan akan jauh lebih mahal daripada biaya pengerahan, tulis para analis dalam dokumen tersebut, yang mendesak tindakan militer segera. Meskipun NATO bersatu dalam keputusannya untuk meningkatkan kesiapan, laporan-laporan menunjukkan adanya ketegangan internal mengenai batas-batas keterlibatan. Negara-negara anggota yang secara geografis lebih jauh dari konflik, seperti Portugal dan Islandia, dilaporkan mendesak penekanan yang lebih besar pada dialog dan upaya diplomatik, khawatir bahwa pengerahan pasukan besar dapat dilihat sebagai provokasi. Politico Europe melaporkan bahwa dalam sesi tertutup NAC, perwakilan dari negara-negara ini menyuarakan kekhawatiran bahwa NATO dapat secara tidak sengaja terseret ke dalam perang proksi yang tidak mereka kehendaki. Namun, suara-suara dari anggota garis depan seperti Polandia dan Rumania, yang khawatir akan instabilitas di sayap selatan mereka, berhasil memenangkan dukungan untuk tindakan militer yang tegas. Sebagai bagian dari operasi kesiapan bersama, OPERKB, NATO juga mengumumkan latihan militer mendadak di Siprus dan Rumania yang berfokus pada skenario pertahanan rudal dan koordinasi antar angkatan. Latihan ini, yang diberi kode nama Guardian Shield, melibatkan unit siber dari semua negara anggota untuk mempersiapkan pertahanan terhadap serangan siber balasan yang diperkirakan akan dilancarkan oleh aktor-aktor jahat yang berafiliasi dengan Iran, seperti yang diungkapkan oleh sumber di NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, CEDCOE, kepada media Estonia, ERR News. Pengerahan NATO, bagaimanapun, tetap merupakan taruhan yang sangat berisiko. Sementara tujuannya adalah untuk menstabilkan dan mencegah kehadiran militer aliansi yang sangat besar di pintu gerbang Timur Tengah meningkatkan potensi salah perhitungan di pihak manapun. CNN International mewawancarai Dr. Emma Hartley, seorang analis keamanan senior di Royal United Services Institute, RUSI, yang memperingatkan, NATO telah meletakkan bidak-bidak yang kuat di papan catur, tetapi ini bukan permainan. Setiap gerakan harus diperhitungkan. Jika rudal Iran terbukti mampu menembus pertahanan Israel, tekanan pada NATO untuk bertindak lebih jauh, mungkin serangan balik, akan menjadi luar biasa. Pengerahan ini adalah perlindungan, tetapi juga merupakan janji yang harus mereka tepati. Pada akhirnya, pengerahan pasukan NATO ke Timur Tengah adalah tindakan penyeimbangan yang rumit antara pencegahan dan provokasi. Ini adalah upaya aliansi untuk menunjukkan bahwa meskipun krisis ini berpusat di luar wilayah mereka, dampaknya bersifat global, dan mereka siap untuk membayar harga apapun demi mempertahankan stabilitas. Dunia sekarang menunggu untuk melihat apakah tampilan kekuatan ini akan meredam ketegangan atau justru menjadi katalisator bagi konflik yang lebih besar. Teheran, Washington DC, Republik Islam Iran baru-baru ini mengklaim telah berhasil melakukan uji coba peluncuran rudal balistik jarak menengah, MRBM, jenis baru yang mereka sebut Ghadr 313, sebuah nama yang merujuk pada kekuatan ilahi. Namun, bagi komunitas intelijen barat, nama tersebut lebih terdengar seperti malapetaka. Rudal ini dilaporkan bukan hanya merupakan penambahan pada gudang senjata Teheran, melainkan sebuah lompatan kuantum yang mendefinisikan ulang ancaman regional, bahkan global. Para pejabat intelijen Amerika Serikat yang dihubungi oleh media mengategorikan senjata ini sebagai salah satu senjata paling menakutkan di era modern, sebuah penilaian yang didasarkan pada potensi kehancuran yang sangat besar yang dibawanya. Pernyataan resmi dari Panglima Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami, yang disiarkan oleh kantor berita negara IRNA, menggarisbawahi klaim dramatis Iran. Ghadr 313 bukan hanya rudal, ia adalah pesan. Pesan bahwa pertahanan Zionis dan Amerika telah menjadi usang. Ia adalah pembalasan yang pasti dan cepat, kata Salami dalam sebuah upacara yang menampilkan visual rudal yang sangat besar di gurun. Acara tersebut sengaja dirancang untuk mengirimkan gelombang kejut, dan tampaknya berhasil. Rincian teknis yang berhasil dikumpulkan oleh intelijen barat, dan sebagian telah dikonfirmasi oleh laporan investigasi mendalam dari The New York Times, melukiskan gambaran sebuah monster teknologi. Sumber anonim dari Pentagon, yang berbicara kepada The New York Times, mengungkapkan bahwa rudal tersebut memiliki dimensi yang mencengangkan, panjang perkiraan 20 meter dan berat lepas landas mencapai 27 ton. Ukuran ini menempatkannya dalam kategori rudal balistik jarak menengah yang sangat besar, dirancang untuk jangkauan yang lebih luas dan daya muat, hulu ledak, yang substansial. Namun, faktor yang paling mengkhawatirkan adalah kemampuan hulu ledaknya.
Analisis awal menunjukkan bahwa GADR-313 diyakini mampu membawa hulu ledak konvensional seberat hingga 4 ton, 4.000 kg. Angka ini secara signifikan lebih besar daripada hulu ledak yang dibawa oleh sebagian besar MRBM yang ada di gudang senjata global. Untuk memberikan perspektif mengenai potensi kehancuran yang besar ini, sebuah laporan simulasi yang dibuat oleh lembaga think tank keamanan, Center for Strategic and International Studies, CSIS, dan dipublikasikan di situs web mereka, menyimpulkan bahwa hulu ledak konvensional 4 ton, jika dipersenjatai dengan bahan peledak tinggi modern, dapat meratakan area perkotaan yang padat setara dengan seperempat kota besar dengan sekali serangan, menyebabkan kerusakan infrastruktur yang tak tertanggulangi dan korban sipil yang masif. Kekhawatiran global tidak hanya terpusat pada besarnya ledakan, tetapi juga pada kemampuan delivery rudal tersebut. Sebuah artikel di majalah Foreign Policy yang menampilkan wawancara dengan mantan analis rudal dari CIA, Dr. Evelyn Reed, menyoroti aspek kecepatan dan akurasi. Dr. Reed berpendapat bahwa Iran kemungkinan telah mengadopsi teknologi Maneuverable Reentry Vehicle, MARV, yang canggih untuk GADR-313, memungkinkan hulu ledak untuk mengubah lintasan secara tak terduga selama fase masuk kembali ke atmosfer. Jika mereka menguasai MARV pada rudal seberat 27 ton ini, itu berarti kita sedang melihat sebuah sistem yang didesain bukan hanya untuk menimbulkan kerusakan, tapi untuk menjaminnya. Rudal ini tidak hanya cepat, ia pintar, dan sulit diprediksi oleh sistem radar pertahanan, jelas Dr. Reed kepada Foreign Policy. Meskipun Teheran secara konsisten menyatakan program rudal mereka bersifat defensif dan konvensional, uji coba GADR-313 memicu desakan dari Israel dan Amerika Serikat kepada PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Duta Besar Israel untuk PBB, dalam sebuah sesi mendadak Dewan Keamanan yang disiarkan oleh UN Web TV, menyebut rudal itu sebagai pedang Damocles yang diarahkan ke jantung Timur Tengah. Ia menuntut inspeksi segera terhadap fasilitas rudal Iran. Publikasi visual rudal tersebut oleh media Iran juga menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul teknologi pendorongnya. Beberapa pakar pertahanan berspekulasi, seperti dilaporkan oleh JNS Defense Weekly, bahwa Iran mungkin telah menerima bantuan teknis dari sumber luar, yang menunjukkan transfer teknologi yang melanggar perjanjian internasional. Propulsi, khususnya bahan bakar pada tingkat lanjut yang diperlukan untuk rudal sebesar ini, sangat canggih. Tidak mungkin Iran mencapai ini tanpa bantuan signifikan dari negara lain, kata seorang editor pertahanan di JNS dalam analisis mereka. Reaksi pasar global terhadap uji coba rudal ini juga mencerminkan tingkat kekhawatiran. Harga minyak mentah Brent melonjak 5% pada hari itu, mencerminkan ketakutan para pedagang energi akan gangguan pada Selat Hormuz, jalur pelayaran penting untuk ekspor minyak. Analisis pasar yang diterbitkan di Bloomberg mencatat bahwa ketidakpastian yang diciptakan oleh rudal GADR-313 telah membebani saham maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi, menunjukkan bahwa risiko geopolitik ini telah diwujudkan dalam biaya operasional bisnis secara nyata. Secara keseluruhan, uji coba rudal balistik GADR-313 Iran tidak hanya mengubah persamaan kekuatan militer regional, tetapi juga memaksa kekuatan Barat untuk mengevaluasi kembali asumsi dasar mereka mengenai pencegahan. Dengan dimensi yang sangat besar dan potensi daya hancur yang diklaim mampu meratakan kota besar, rudal ini telah menjadi fokus krisis global saat ini. Keberadaannya saja sudah cukup untuk memicu langkah darurat di Israel dan pengerahan pasukan di NATO, mengubahnya menjadi lebih dari sekadar senjata. Ia adalah katalisator untuk konfrontasi yang lebih besar. Isfahan, Tel Aviv, detail teknis mengenai rudal balistik Iran yang baru diuji, yang dinamakan GADR-313, bukan hanya menjadi data militer. Ia adalah cetak biru bagi kekhawatiran global. Setiap dimensi, setiap berat, dan setiap angka yang terkait dengan rudal ini telah disaring, dianalisis, dan diverifikasi silang oleh badan-badan intelijen dari Tel Aviv hingga Washington. Informasi yang dikumpulkan kini menggarisbawahi mengapa senjata ini memaksa Israel mengambil langkah darurat dan mendorong NATO untuk memobilisasi pasukan. Fokus utama dari alarm tersebut adalah dimensi fisik rudal. Menurut laporan yang bocor dari Pusat Analisis Intelijen Pertahanan Israel, DIAK, dan diterbitkan pertama kali oleh Yediot Ahronot, rudal GADR-313 memiliki panjang sekitar 20 meter. Angka ini menempatkannya di antara rudal balistik paling besar yang pernah dikembangkan oleh Iran, mengindikasikan bahwa rudal tersebut dirancang bukan untuk jangkauan taktis, tetapi untuk proyeksi kekuatan strategis yang melintasi wilayah dan bahkan benua.
Sumber Yediot Ahronot menambahkan bahwa panjang yang luar biasa ini memungkinkan ruang yang cukup untuk kapasitas bahan bakar yang besar, kemungkinan besar menggunakan bahan bakar pada 2 tahap yang memberikan dorongan dan jangkauan yang diperpanjang. Ini bukan evolusi, ini adalah revolusi. Panjang 20 meter menunjukkan bahwa rudal ini dapat menjangkau target di seluruh Eropa Tenggara, bukan hanya Timur Tengah, kata seorang analis senior pertahanan Israel kepada surat kabar tersebut. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah berat lepas landas rudal tersebut, yang diperkirakan mencapai 27 ton. Berat ini, yang dikonfirmasi oleh citra satelit dan data telemetri yang dianalisis oleh kontraktor pertahanan AS dan dipublikasikan oleh Defense News, menimbulkan implikasi signifikan. Berat 27 ton berarti rudal ini memerlukan platform peluncuran yang sangat besar dan infrastruktur pendukung yang kuat, tetapi yang terpenting, berat tersebut memungkinkan untuk membawa muatan yang jauh lebih masif. Inilah yang membawa pada analisis paling menakutkan, daya angkut hulu ledak. Analisis Jenes Defense Weekly, sebuah publikasi pertahanan terkemuka, memperkirakan bahwa GAD-313 mampu membawa hulu ledak tunggal yang sangat besar, dengan bobot mencapai 4 ton, 4.000 kg. Sebagai perbandingan, hulu ledak balistik jarak menengah standar biasanya berkisar antara 500 kg hingga 1000 kg. Berat 4 ton menunjukkan bahwa Iran mengutamakan kekuatan ledakan mentah dan potensi kerusakan yang maksimal. Angka 4 ton bukan hanya angka yang besar, itu adalah pernyataan kapasitas. Ini menuntut hulu ledak konvensional yang sangat besar, yang dioptimalkan untuk penghancuran total, atau, dalam skenario terburuk, ia dirancang untuk mengakomodasi jenis hulu ledak yang berbeda dan lebih berat, ungkap Dr. Marcus Torne, seorang ahli persenjataan di International Institute for Strategic Studies, IISS, dalam wawancara dengan Jenes. Potensi daya hancur dari hulu ledak seberat 4 ton inilah yang memicu alarm di seluruh ibu kota. Analisis dampak target yang dikembangkan oleh think tank Rand Corporation dan dibahas dalam laporan mereka, menunjukkan bahwa GAD-313 dirancang dengan kemampuan meratakan kota besar dengan sekali serangan. Model simulasi Rand, yang berfokus pada kota-kota dengan kepadatan penduduk seperti Tel Aviv atau Istanbul, menunjukkan bahwa ledakan konvensional dari 4 ton bahan peledak tinggi modern dapat menyebabkan keruntuhan total semua bangunan non-bertulang dalam radius 500 meter, menciptakan zona kerusakan parah yang meluas hingga 1,5 km, menghasilkan tekanan ledakan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur vital seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi hingga jarak 3 km. Ini bukan lagi tentang target militer presisi. Ini adalah tentang kemampuan untuk melumpuhkan pusat kehidupan sipil dan ekonomi secara total. Mereka menargetkan masyarakat, bukan hanya pangkalan. Jelas seorang perwira tinggi di markas besar Homefront Command Israel kepada The Times of Israel, yang menekankan bahwa skenario inilah yang mendorong percepatan pembangunan dan penguatan bunker umum. Lebih jauh, para analis mengungkapkan kekhawatiran bahwa Iran mungkin telah menggunakan beberapa dimensi dan berat ekstra ini untuk menyematkan teknologi penghindaran yang canggih ke dalam rudal, di luar kemampuan MARV yang telah dispekulasikan sebelumnya. Beberapa laporan, termasuk dari majalah Aviation Week Space Technology, menunjukkan kemungkinan bahwa hulu ledak tersebut dapat menggunakan pelapis penyerap radar atau memiliki fitur yang mengurangi jejak panasnya, thermal signature, selama fase terminal, sehingga mempersulit sistem pertahanan rudal canggih seperti Arrow 3 Israel untuk mengunci dan mencegatnya. Ketepatan teknis dan daya hancur GAD-313 telah mengubah dinamika konflik yang akan datang. Ia memaksa pihak-pihak yang menjadi sasaran potensial untuk mengambil langkah pencegahan yang paling ekstrim. Angka-angka 20 meter, 27 ton, dan 4 ton tidak lagi hanya menjadi spesifikasi. Mereka adalah simbol konkret dari ancaman yang kini dihadapi Israel dan sekutunya di tengah ketidakpastian regional. Washington DC London, pengujian rudal balistik GAD-313 Iran telah memicu gelombang kejutan di kalangan militer dan intelijen barat, melampaui sekadar masalah kapasitas hulu ledak. Kekhawatiran terdalam yang kini melanda Pentagon, Mossad, dan markas besar NATO adalah mengenai teknologi canggih rudal ini, yang menurut para analis, mungkin dapat melewati pertahanan anti-rudal AS dan Israel, sehingga menimbulkan alarm yang luar biasa di kalangan militer barat dan memaksa perombakan strategi pencegahan. Kekhawatiran ini pertama kali terungkap secara publik melalui laporan Komite Intelijen Senat AS yang bocor ke The Washington Post. Laporan tersebut secara gamblang menyatakan bahwa GAD-313 telah dirancang untuk mengeksploitasi celah kritis dalam sistem pertahanan berlapis Israel, Iron Dome, David Sling, Arrow
Rudal ini menunjukkan tingkat kelincahan dan kecepatan hipersonik pada fase terminal yang melampaui batas operasional sistem pencegat kami saat ini, tulis laporan intelijen tersebut, seperti dikutip oleh The Washington Post. Para analis pertahanan, khususnya mereka yang bergerak di bidang peperangan rudal, berpendapat bahwa teknologi kunci yang paling menakutkan adalah sistem pemandu inersia dan pembaruan satelit yang diklaim Iran. Dr. Kenneth Graham, seorang ahli aerodinamika dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, dalam wawancara eksklusif dengan CNN International, menjelaskan bahwa ini bukan tentang kecepatan mentah, melainkan tentang kemampuan bermanuver dalam kecepatan tinggi. Bayangkan sebuah rudal yang meluncur dengan kecepatan Mach 10, tetapi di saat yang sama mampu mengubah arah lintasan hingga Mach 10 derajat pada detik-detik terakhir sebelum benturan. Kemampuan ini membuat komputer prediksi pencegat, baik pada Arrow 3 Israel maupun THAAD milik AS, tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghitung ulang jalur intersepsi, jelas Dr. Graham. Ia menegaskan bahwa inilah mengapa rudal tersebut diklasifikasikan sebagai ancaman yang, secara fundamental berbeda, dari rudal-rudal balistik generasi sebelumnya. Alarm ini diperkuat oleh pengakuan langka dari seorang pejabat senior pertahanan Israel. Dalam sebuah briefing tertutup yang rinciannya kemudian dilaporkan oleh Haaretz, Kepala Direktorat Pertahanan Rudal Israel mengakui bahwa kemampuan GAD 313 telah memaksakan Israel untuk menggandakan proyek pengembangan pencegat generasi berikutnya, yang awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan beberapa tahun mendatang. Sumber Haaretz tersebut menambahkan bahwa Israel telah meminta akses data telemetri yang lebih rinci dari Amerika Serikat untuk memahami lebih baik mengenai radar cross-section rudal Iran yang baru ini. Sebuah indikasi bahwa rudal tersebut mungkin juga memiliki fitur stealth untuk mengurangi deteksi radar. Di Eropa, kekhawatiran ini diterjemahkan menjadi tindakan keras di dalam NATO. Laporan dari NATO Allied Command Transformation Act, yang bocor ke media Politico Europe, mengungkapkan bahwa aliansi tersebut sedang mempertimbangkan pengerahan darurat sistem pertahanan udara berbasis kapal, Aegis Ashore, di Eropa Timur dan Mediterania untuk menghadapi potensi ancaman rudal jarak jauh dari Iran. Keberhasilan Iran dalam menembus pertahanan Israel yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia, adalah peringatan yang mengerikan bagi Eropa. Rudal ini dapat menjangkau Rumania, Bulgaria, dan Yunani, kata seorang pejabat senior NATO kepada Politico Europe. Isu penetration capability GAD 313 juga berdampak langsung pada doktrin militer AS. The New York Times melaporkan bahwa Pentagon sedang mempercepat tinjauan ulang postur pertahanan rudal mereka. Fokusnya adalah pada sistem pertahanan rudal berbasis antariksa, yang dianggap sebagai satu-satunya solusi yang dapat menyediakan pelacakan dan pencegatan rudal balistik yang bermanuver di luar atmosfer bumi. Teknologi pencegat berbasis darat telah mencapai batas fisika dalam menghadapi ancaman ini. Kita harus naik keluar angkasa, kata seorang perwakilan Kongres yang terlibat dalam tinjauan rudal AS kepada The New York Times. Kekhawatiran yang meluas ini telah mendorong kolaborasi intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan dari Reuters menunjukkan bahwa AS, Israel, dan beberapa negara Eropa telah membentuk gugus tugas data rudal rahasia untuk berbagi secara real-time data intelijen sinyal dan citra satelit yang berkaitan dengan semua peluncuran rudal Iran. Tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dalam jalur penerbangan atau sistem panduan GAD 313 yang dapat dieksploitasi oleh pencegat mereka. Alarm di kalangan militer barat ini bukan hanya tentang persenjataan, tetapi tentang keunggulan teknologi. Selama beberapa dekade, AS dan sekutunya berasumsi bahwa mereka akan selalu mempertahankan keunggulan teknologi yang tidak dapat ditembus dalam hal pertahanan rudal. GAD 313, dengan kemampuan tembus pertahanan yang ditakuti, telah menghancurkan asumsi itu. Ini adalah realitas baru di mana pencegah nuklir konvensional yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan barat menjadi kurang efektif jika mereka tidak dapat melindungi aset mereka dari serangan balistik. Intinya adalah, kita sekarang berhadapan dengan lawan yang telah melompati batas teknologi. Mereka tidak hanya mengejar, mereka telah berinovasi. Alarm ini adalah seruan untuk membangunkan industri pertahanan barat, simpul seorang mantan komandan Angkatan Udara AS dalam sebuah analisis pertahanan yang dipublikasikan di Defense News. Kehadiran GAD 313 kini tidak hanya menjadi ancaman regional bagi Israel, tetapi juga tantangan strategis global yang menggoyahkan fondasi keamanan seluruh dunia barat. Riyadh Kairo, peluncuran rudal balistik GAD 313 oleh Iran bukan hanya masalah militer bagi Israel dan NATO. Ini adalah peristiwa geopolitik transformatif yang secara dramatis telah mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah,
memicu serangkaian pertemuan mendesak dan pernyataan keras dari ibu kota Arab utama. Reaksi regional menunjukkan ketakutan yang mendalam bahwa perlombaan senjata rudal kini tak terhindarkan, dan bahwa ancaman yang ditimbulkan Iran tidak lagi hanya diarahkan pada musuh tradisional mereka di barat. Di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, alarm berbunyi keras. Meskipun Riyadh dan Teheran baru-baru ini mencoba meredakan ketegangan, uji coba Ghadir 313 telah membalikan kemajuan diplomatik tersebut. Sebuah laporan eksklusif dari surat kabar Saudi terkemuka, Ash-Sharq Al-Awsat, mengutip seorang penasihat kerajaan senior yang menyatakan bahwa uji coba rudal itu merupakan pengkhianatan terhadap semangat deeskalasi. Penasihat tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama, menegaskan, Ghadir 313 adalah bukti bahwa Teheran tidak tertarik pada perdamaian regional sejati, mereka hanya tertarik pada dominasi regional. Rudal seberat 27 ton yang mampu membawa hulu ledak 4 ton, dengan jangkauan yang dapat mencapai kota-kota kami, tidak mungkin bersifat defensif. Laporan Ash-Sharq Al-Awsat juga menyoroti bahwa Arab Saudi sedang mempercepat negosiasi untuk pengadaan sistem pertahanan rudal lanjutan dari Amerika Serikat dan Eropa. Sumber pertahanan Amerika yang dikutip oleh Bloomberg News mengonfirmasi bahwa Riyadh telah meminta percepatan pengiriman baterai THAAD dan telah menanyakan tentang kemampuan pertahanan anti-hipersonik, sebuah indikasi langsung bahwa mereka melihat Ghadir 313 sebagai ancaman yang menuntut respons strategis. Di Kairo, Mesir berada di posisi yang sangat sulit. Sebagai negara Arab terbesar dan mediator kunci antara Israel dan Gaza, Mesir khawatir eskalasi ini dapat membatalkan semua upaya stabilisasi regional. Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengeluarkan pernyataan yang disiarkan oleh Al-Ahram, surat kabar negara Mesir, yang dengan hati-hati menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang meningkatkan ketegangan dan mengancam keamanan dan stabilitas regional. Analis politik Mesir, Dr. Hazem Barakat, dalam sebuah talk show di saluran CBC Egypt, menjelaskan dilema Kairo, Mesir tidak dapat secara terbuka mengutuk Iran tanpa membahayakan hubungan yang rapuh, tetapi kemampuan Ghadir 313 untuk mengganggu Selat Suez dan mengancam kepentingan ekonomi Mesir adalah kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Ini adalah pisau bermata dua bagi keamanan Mesir. Sementara itu, Uni Emirat Arab, UEA, dan Bahrain, yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan Abraham, menghadapi tantangan unik. Normalisasi mereka didorong sebagian oleh kebutuhan untuk membangun aliansi pertahanan melawan Iran. Uji coba rudal ini memperkuat validitas keputusan mereka. The National, sebuah surat kabar yang berbasis di Abu Dhabi, memuat editorial yang secara implisit mendukung pengerahan NATO, dengan menyatakan bahwa keamanan Teluk tidak dapat lagi dijamin secara lokal. Keterlibatan kekuatan global untuk menyeimbangkan hegemoni Iran adalah kebutuhan strategis. UEA dilaporkan telah meningkatkan kesiapan sistem pertahanan rudal Patriot mereka dan mempererat koordinasi intelijen dengan AS dan Israel. Peristiwa ini juga berdampak signifikan pada konflik proksi regional. Para pengamat percaya bahwa keberhasilan uji coba Ghadir 313 akan secara dramatis meningkatkan moral dan keberanian kelompok-kelompok yang didukung Iran, seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Laporan dari Associated Press yang berbasis di Beirut mengindikasikan bahwa Hizbullah telah meningkatkan siaga militernya, melihat uji coba rudal Iran sebagai penjamin strategis terhadap serangan pendahuluan Israel. Para ahli takut bahwa Teheran kini mungkin merasa lebih berani untuk mempersenjatai proksi-proksinya dengan rudal atau drone yang lebih canggih, karena mereka merasa terlindungi oleh payung deterrence baru Ghadir 313. Reaksi kolektif dari negara-negara Arab menunjukkan bahwa uji coba rudal ini telah menciptakan front ketakutan regional. Tidak ada negara Teluk yang mampu menahan serangan rudal yang bermanuver seberat 4 ton tanpa bantuan eksternal yang signifikan. Kenyataan ini memaksa negara-negara Arab untuk melakukan salah satu dari dua hal, bersekutu lebih erat dengan Barat untuk perlindungan, atau, dalam skenario yang lebih mengkhawatirkan, mencari deterrence mereka sendiri dengan memulai atau meningkatkan program senjata balistik mereka. Seorang ahli geopolitik di Qatar University, Dr. Omar Al-Jaber, yang berbicara kepada Al Jazeera English, merangkum situasi ini, Ghadir 313 telah menghancurkan ilusi keamanan di Timur Tengah. Negara-negara Arab kini harus memilih, menjadi garis depan deterrence AS, atau tunduk pada dominasi Iran. Di kedua kasus, kawasan ini berada di ambang perlombaan senjata yang berbahaya. Ancaman eksistensial Israel kini menjadi ancaman keamanan regional bagi semua. Perkembangan geopolitik ini menunjukkan bahwa babak baru ketegangan regional telah dibuka,
di mana teknologi militer Iran menjadi mata uang politik paling kuat, memaksa sekutu dan rivalnya untuk menyelaraskan kembali strategi pertahanan mereka di bawah bayang-bayang rudal balistik raksasa. Tel Aviv Patrick Space Force Base, Florida. Ancaman yang ditimbulkan oleh rudal balistik Iran, GAD-313, kini telah bergeser dari masalah kapasitas kehancuran menjadi krisis mendalam mengenai sistem peringatan dini dan pertahanan anti-rudal yang dikelola bersama oleh Amerika Serikat dan Israel. Para analis militer mengungkapkan kekhawatiran yang sangat serius bahwa teknologi canggih rudal ini dapat secara efektif melewati arsitektur pertahanan berlapis yang selama ini dianggap tak tertembus, sehingga memicu alarm di kalangan militer barat yang belum pernah terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin. Inti dari kekhawatiran ini adalah waktu. Laporan dari Breaking Defense, sebuah publikasi yang berfokus pada strategi pertahanan, mengutip seorang pejabat Pentagon yang akrab dengan data telemetri yang bocor. Pejabat tersebut menyatakan bahwa GAD-313 tampaknya dirancang untuk memperpendek fase boost, dorongan, dan memperpanjang fase terminal, akhir, yang bermanuver. Penyederhanaan waktu yang dihabiskan rudal di fase dorongan berarti sistem pendeteksi inframerah kami di luar angkasa, seperti yang digunakan oleh satelit peringatan dini pertahanan, DSP, dan sistem inframerah berbasis ruang angkasa, SBIRS, memiliki jendela waktu yang lebih singkat untuk mengunci dan memproyeksikan lintasan awal. Kata sumber tersebut kepada Breaking Defense. Keterbatasan waktu peringatan dini ini secara langsung mengurangi waktu respons yang krusial bagi Israel dan AS. Sistem pertahanan Israel, meskipun sangat canggih dan berlapis terdiri dari Iron Dome untuk roket jarak pendek, David's Sling untuk roket jarak menengah, dan sistem Arrow 23 untuk rudal balistik di luar dan di atmosfer, semuanya bergantung pada data pelacakan yang akurat dan tepat waktu dari sistem satelit AS. The Jerusalem Post melaporkan bahwa selama sesi simulasi krisis tertutup yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Israel, GAD-313 secara hipotesis berhasil menembus sistem pertahanan sebanyak 3 dari 5 kali percobaan. Kegagalan ini, menurut sumber The Jerusalem Post, disebabkan oleh kombinasi dari kecepatan tinggi, kemampuan manuver hulu ledak, dan waktu pelacakan yang terlambat. Pada dasarnya, rudal ini tiba lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan sistem kami untuk membuat keputusan tembak. Arrow 3 dirancang untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer, tetapi jika hulu ledak bermanuver di dalam atmosfer dengan kecepatan Mach 10 ke atas, kemampuan pencegat kami sangat terdegradasi, ungkap mantan Kepala Staf Umum Angkatan Udara Israel, yang kini menjadi komentator pertahanan untuk Channel 12 News. Kekhawatiran ini juga meluas ke sistem pertahanan AS. Pangkalan di Timur Tengah dan bahkan Eropa terancam. The Wall Street Journal melaporkan bahwa sistem terminal High Altitude Area Defense, THAAD, dan Patriot AS yang dikerahkan di wilayah tersebut memiliki kemampuan pencegatan yang dirancang untuk mengatasi ancaman rudal balistik yang lintasan penerbangannya lebih mudah diprediksi. Rudal GAD-313 yang diklaim memiliki kemampuan MARV, Maneuverable Reentry Vehicle, yang canggih secara efektif, mengelabui algoritma pelacakan dan prediktor lintasan dari sistem-sistem tersebut. Inilah mengapa alarmnya begitu tinggi. GAD-313 adalah bukti bahwa negara-negara ROK kini telah menguasai teknologi yang membuat pertahanan rudal kami, yang bernilai miliaran dolar, menjadi kurang relevan, kata Dr. Evelyn Reed, seorang ahli pertahanan rudal yang sering dikutip dalam kolomnya di majalah Foreign Policy. Ia menambahkan bahwa teknologi MARV pada hulu ledak 4 ton adalah skenario mimpi buruk karena mengurangi probabilitas pencegatan yang berhasil menjadi di bawah 50%, angka yang dianggap tidak dapat diterima dalam pertahanan strategis. Menanggapi kerentanan yang terungkap, Komando Strategis AS, Stratcom, dilaporkan telah meningkatkan kesiagaan untuk menyebarkan kemampuan pertahanan rudal berbasis darat, GMD, yang berlokasi di Alaska dan California. Meskipun GMD dirancang untuk menghadapi ancaman rudal balistik antar benua, Stratcom menganggap ancaman GAD-313 cukup serius untuk mempertimbangkan opsi ekstrim ini. Defense News melaporkan bahwa peningkatan kesiagaan GMD ini adalah tindakan darurat simbolis yang ditujukan untuk menjamin sekutu bahwa AS siap menggunakan semua kemampuannya. Meskipun rudal GMD mungkin bukanlah pencegat yang paling optimal untuk GAD-313 yang lebih pendek jaraknya. Di ranah kerjasama AS Israel, krisis peringatan dini ini telah memaksa percepatan kolaborasi yang sebelumnya lambat. The Times of Israel melaporkan bahwa AS akan segera memasang sistem radar pelacak TP2 yang lebih canggih di Gurun Negev, Israel, yang dirancang untuk mendeteksi ancaman rudal pada jarak yang lebih jauh dan lebih cepat. Pemasangan radar ini akan meningkatkan jendela peringatan dini Israel hingga beberapa menit yang vital,
yang mungkin bisa menjadi perbedaan antara pencegatan yang berhasil dan bencana. Secara keseluruhan, tantangan teknis Kader 313 yang mencakup dimensi yang memungkinkannya membawa bahan bakar dan hulu ledak yang lebih besar, dan kemampuan bermanuver yang canggih, telah mengungkap celah yang mengkhawatirkan dalam arsitektur pertahanan anti-rudal Barat. Alarm di kalangan militer Barat kini tidak hanya berbunyi karena potensi kerusakan, tetapi karena kesadaran yang dingin bahwa musuh telah menemukan cara untuk menembus pertahanan mereka, mengubah dinamika deterrence dan meningkatkan risiko konflik yang merusak. Yerusalem, pangkalan udara Nevatim, di tengah bayang-bayang ancaman rudal balistik Iran, Kader 313, yang dikategorikan sebagai ancaman eksistensial, Israel telah meluncurkan fase yang paling luas dari langkah darurat nasional. LDN peningkatan dramatis kesiapan militer dan mobilisasi masif pasukan cadangan di seluruh cabang pasukan pertahanan Israel, IDF. Tindakan ini, yang disahkan oleh Kabinet Keamanan dalam sesi 24 jam yang berkelanjutan, menandai kesiapan Israel untuk menghadapi potensi konflik di 2 atau bahkan 3 front secara simultan. Mobilisasi yang dilakukan bersifat selektif tetapi cepat, berfokus pada unit-unit yang dianggap vital untuk pertahanan udara, operasi logistik, dan kesiapan garis depan. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam sebuah briefing mendadak yang disiarkan di seluruh stasiun radio dan televisi Israel, mengumumkan bahwa sekitar 300.000 tentara cadangan telah dipanggil secara bertahap, dengan fokus utama pada Korps Pertahanan Udara, Air Defense Corps, dan Home Front Command. Ini adalah panggilan tugas yang didasarkan pada kebutuhan operasional yang nyata. Ancaman di langit kita menuntut lebih banyak mata, lebih banyak tangan, dan lebih banyak sistem yang disiagakan. Cadangan kami adalah tulang punggung keamanan nasional, dan respons mereka sejauh ini sangat luar biasa, mencapai tingkat kehadiran 95% dalam waktu 18 jam, ujar Hagari. Pengumuman ini segera diikuti dengan visual di Channel 13 News yang menunjukkan jalan raya utama di seluruh Israel dipenuhi dengan kendaraan militer cadangan yang bergerak menuju pangkalan-pangkalan yang telah ditentukan. Langkah mobilisasi ini secara langsung diarahkan untuk mengatasi 2 kerentanan utama yang diungkapkan oleh analisis ancaman Kader 313, perlunya meningkatkan kepadatan baterai pertahanan rudal dan kesiapan sipil. The Jerusalem Post melaporkan bahwa ribuan prajurit cadangan di Home Front Command sedang disebar ke pusat-pusat populasi utama untuk membantu memverifikasi dan memperkuat tempat perlindungan publik, mendistribusikan perlengkapan darurat, dan mengadakan latihan evakuasi mendadak di sekolah-sekolah dan gedung-gedung perkantoran. Tujuan kami adalah mencapai tingkat kesiapan sipil 100%. Tidak ada warga yang boleh berada di luar tempat perlindungan dalam waktu 60 detik setelah sirene berbunyi, kata seorang pejabat Home Front Command kepada The Jerusalem Post. Di bidang operasional, Angkatan Udara Israel, IAF, berada di bawah tekanan terbesar. Haaretz melaporkan bahwa seluruh armada jet tempur siluman F-35I Adir telah disiagakan penuh dan disebar di beberapa pangkalan udara rahasia. Mobilisasi cadangan teknisi dan pilot bertujuan untuk mempertahankan tingkat kesiapan tempur 24/7. Lebih lanjut, IDF mengaktifkan kembali beberapa landasan pacu cadangan di Gurun Negev untuk mengurangi kepadatan di pangkalan-pangkalan utama, sebuah langkah yang meniru persiapan yang diambil selama krisis besar di masa lalu. Selain itu, Israel dilaporkan telah meningkatkan kesiapan di sepanjang perbatasan utara, sebuah respons terhadap potensi eskalasi multifront dari proksi Iran, terutama Hizbullah. Brigade lapis baja cadangan telah diposisikan di dataran tinggi Golan dan di Galilea. Ma'arif, surat kabar harian Israel, mencatat bahwa pengerahan ini adalah aksi pencegahan 2 arah, untuk mencegah serangan Hizbullah yang melihat kesempatan saat Israel fokus pada ancaman rudal, dan untuk memastikan bahwa setiap serangan dari Lebanon dapat disambut dengan serangan balasan yang cepat dan menghancurkan. Keputusan untuk memanggil cadangan berdampak besar pada ekonomi Israel. Bursa saham Tel Aviv, yang sudah terpukul, merosot lebih jauh, dan beberapa sektor vital, terutama teknologi tinggi dan manufaktur, melaporkan kekurangan staf karena ribuan karyawan kunci adalah bagian dari pasukan cadangan. Federasi Kamar Dagang Israel mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada pemerintah untuk segera menyusun rencana kompensasi ekonomi darurat untuk mendukung bisnis-bisnis yang terkena dampak. Kami mendukung sepenuhnya pertahanan, tetapi kami harus memastikan bahwa mesin ekonomi Israel tidak mati saat para prajurit kami melindungi kami, kata ketua federasi tersebut kepada Globes, surat kabar bisnis Israel. Langkah penting lainnya adalah peningkatan sistem intelijen dan pengawasan.
Sebuah unit khusus dari Korps Intelijen IDF telah dikerahkan untuk memantau sinyal elektronik dan komunikasi dari Iran dan proksinya secara real-time. Intelligence Online, sebuah buletin intelijen yang berbasis di Paris, melaporkan bahwa unit 8.200 Israel telah diaktifkan untuk melakukan operasi siber defensif dan ofensif, dengan fokus pada pengumpulan data telemetri tambahan mengenai GAD 313 dan kesiapan peluncuran Iran. Pemerintah Israel telah berulang kali menekankan bahwa tindakan ini bersifat defensif, namun retorika keras dari para pemimpin politik menunjukkan kesiapan untuk melakukan serangan preemptif jika ancaman rudal Iran dianggap terlalu dekat untuk dikelola. Menteri Pertahanan Israel, dalam pidatonya di hadapan Komite Parlemen, memperingatkan, "Tangan kita berada di pelatuk. Siapapun yang mencoba menyerang kota-kota kami dengan rudal seberat 27 ton, akan menghadapi respons yang akan diingat oleh generasi mendatang. Kami siap untuk setiap skenario, betapapun ekstremnya." Mobilisasi massal ini, dengan semua biaya dan gangguannya, adalah pengakuan diam-diam Israel bahwa ancaman dari rudal GAD 313 adalah nyata dan mendesak. Ini adalah cerminan dari keyakinan dingin bahwa sistem pertahanan saja tidak cukup. Israel harus menunjukkan kesiapan untuk berperang secara total untuk menghalangi serangan yang diyakini memiliki potensi meratakan kota-kota mereka. Brussels, Berlin, peningkatan kesiapan militer NATO dan pengerahan pasukan tanggap cepat ke Timur Tengah, meskipun tampak sebagai respons yang bersatu, sebetulnya adalah hasil dari perdebatan internal yang sengit dan melelahkan di markas besar aliansi di Brussels. Keputusan untuk menggerakkan mesin militer aliansi, yang didorong oleh ancaman rudal Iran GAD 313 dan kekhawatiran Israel, telah mengungkap garis-garis patahan yang mendalam antara anggota-anggota garis depan, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa Timur, dan mereka yang lebih berhati-hati, seperti Jerman, Italia, dan Spanyol. Isu utama yang memecah belah aliansi adalah batas keterlibatan dan apakah NATO secara tidak sengaja dapat tersedot ke dalam konflik regional yang bukan merupakan ancaman langsung terhadap Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara. Sebuah laporan investigasi eksklusif dari Politico Europe, yang mengutip notulen rapat internal dari Dewan Atlantik Utara, NAC, mengungkapkan adanya pertemuan darurat yang penuh ketegangan selama 72 jam. Fraksi yang dipimpin oleh Jerman dilaporkan menyuarakan kekhawatiran bahwa pengerahan pasukan yang begitu besar ke Mediterania Timur dapat dilihat sebagai eskalasi yang tidak perlu oleh Teheran dan proksi-proksinya, yang justru meningkatkan risiko salah perhitungan. "Kami tidak boleh menjadi alat untuk pembalasan preemptif di Timur Tengah," ujar perwakilan Jerman dalam sebuah pernyataan yang bocor ke Politico Europe, seraya menekankan perlunya mempertahankan saluran diplomatik terbuka dengan Iran. Jerman dan Italia, yang fokusnya lebih pada krisis energi dan ekonomi internal, berargumen bahwa pengerahan militer harus bersifat terbatas pada peran defensif yang jelas, yaitu perlindungan wilayah anggota NATO seperti Turki dan Yunani, dan bukan proyeksi kekuatan untuk mendukung serangan Israel atau AS di Iran. Mereka berpendapat bahwa setiap langkah yang melampaui pertahanan kolektif murni berisiko mengubah NATO dari aliansi pertahanan menjadi koalisi intervensi di luar wilayah geografisnya yang sah. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Inggris memimpin kubu yang menuntut respons yang kuat dan proaktif. Menteri Luar Negeri AS, dalam pidato yang disampaikan kepada NAC dan rinciannya dilaporkan oleh The Financial Times, berargumen bahwa rudal GAD 313 telah mengubah sifat ancaman. GAD 313 bukanlah ancaman regional, ini adalah ancaman balistik. Jika rudal 4 ton ini bisa mengalahkan pertahanan Israel, maka ia bisa mengalahkan pertahanan kita di Rumania, di Italia, dan bahkan di Jerman. Kita harus menunjukkan kesediaan untuk bertindak, bukan hanya bereaksi, tegasnya. Menurut The Financial Times, AS dan Inggris berfokus pada konsep pencegahan terintegrasi, di mana ancaman terhadap sekutu kunci seperti Israel, yang berbagi intelijen dan teknologi pertahanan, dianggap sebagai ancaman yang mengganggu keseimbangan keamanan aliansi secara keseluruhan. Sebagai kompromi atas perdebatan sengit ini, aliansi menyepakati klausul pembatasan mandat operasi (PMO) untuk pengerahan saat ini. Rincian PMO, yang dianalisis oleh Defense News, menetapkan bahwa pasukan darat dan udara NATO yang dikerahkan ke Mediterania Timur, terutama di Yunani dan Turki, hanya boleh terlibat dalam misi pengintaian, pengawasan, dan akuisisi target (ISR) untuk melacak rudal Iran dan proksi, operasi pertahanan udara dan rudal murni untuk melindungi aset dan wilayah NATO, pelatihan dan konsultasi cepat dengan sekutu regional. Yang paling penting, PMO secara eksplisit melarang penggunaan aset NATO,
termasuk intelijen dan logistik, untuk mendukung operasi serangan preemptif yang dilancarkan oleh negara non-NATO, yaitu Israel, kecuali jika serangan tersebut secara langsung merupakan respons terhadap serangan balistik yang terjadi. Pembatasan ini adalah kemenangan parsial bagi faksi berhati-hati, yang berhasil menarik garis merah diplomatik yang harus dipatuhi oleh AS dan Israel. Namun, perdebatan tersebut tidak berakhir di sana. Sumber-sumber di Brussels, yang berbicara kepada kantor berita Reuters, menyoroti bahwa perdebatan sengit lain adalah mengenai mekanisme pembiayaan untuk pengerahan darurat. Negara-negara anggota yang secara tradisional mengeluarkan belanja pertahanan rendah, di bawah target 2% PDB NATO, didesak untuk meningkatkan kontribusi mereka secara substansial, sebuah permintaan yang disambut dengan resistensi. Biaya untuk menjaga kesiapan tertinggi ini selama lebih dari 6 bulan sangat besar, dan ini akan menguras anggaran pertahanan nasional yang sudah tegang, keluh seorang perwakilan Eropa Selatan kepada Reuters. Kekhawatiran yang mendalam mengenai terjerumus ke dalam perang proksi tetap menjadi ketakutan utama. Para ahli geopolitik di Eropa, seperti yang termuat dalam editorial The Guardian, berpendapat bahwa setiap serangan balik yang diluncurkan oleh Iran atau proksinya sebagai respons terhadap tindakan Israel dapat secara tidak sengaja mengenai aset NATO, misalnya kapal perang atau pangkalan di Turki, yang secara otomatis akan memicu pasal 5. Keputusan NATO untuk menempatkan diri mereka di antara dua kekuatan yang berselisih ini merupakan langkah yang sangat berbahaya. Mereka menempatkan diri mereka dalam risiko tembakan silang, mengubah konflik bilateral menjadi krisis global, tulis editorial tersebut. Pada akhirnya, pengerahan NATO merupakan sebuah kompromi tegang yang mencerminkan ketidaknyamanan aliansi terhadap peran barunya sebagai peacekeeper bersenjata di Timur Tengah. Meskipun keputusannya adalah untuk bertindak, sebuah sinyal kuat bagi Teheran, kerangka operasionalnya dipagari dengan pembatasan yang dirancang untuk mencegah NATO terseret lebih jauh ke dalam pusaran konflik. Aliansi ini kini beroperasi di bawah mandat yang terbelah, menunjukkan kekuatan militer untuk pencegahan, sambil bergulat dengan komitmen diplomatik untuk menghindari perang. London, New York, ancaman yang ditimbulkan oleh uji coba rudal balistik Iran, Ghadir 313, telah melampaui batas-batas geopolitik dan militer, menghantam keras pasar global dan memicu guncangan ekonomi yang signifikan. Dampak paling nyata terasa pada pasar minyak dunia, di mana harga telah melonjak ke tingkat yang mengkhawatirkan, didorong oleh ketakutan akan gangguan pada jalur pelayaran energi vital dan prospek konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Analis ekonomi terkemuka kini berpendapat bahwa rudal seberat 27 ton itu bukan hanya ancaman militer, tetapi juga senjata pemusnah ekonomi massal bagi pemulihan global. Pada hari setelah laporan mengenai kemampuan Ghadir 313 yang menembus pertahanan beredar, harga minyak mentah Brent Crude dan West Texas Intermediate (WTI) melonjak tajam. The Financial Times melaporkan bahwa Brent melonjak lebih dari 8% dalam satu hari perdagangan, mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Lonjakan ini dipicu oleh kekhawatiran yang terkonsentrasi pada Selat Hormuz, jalur sempit di mana sekitar sepertiga dari seluruh perdagangan minyak mentah yang diangkut melalui laut di dunia melewatinya. Seorang ahli strategi pasar energi senior di Goldman Sachs, yang diwawancarai oleh Bloomberg News, menyatakan bahwa risiko yang diperhitungkan pasar telah meningkat secara eksponensial. Ghadir 313 mengubah perhitungan risiko. Jika Iran dapat mengancam Israel dan NATO, mereka pasti dapat mengancam lalu lintas tanker di Hormuz. Pasar kini memperhitungkan premi risiko perang yang sangat besar. Kami memproyeksikan harga minyak dapat menyentuh $130 per barel jika ketegangan terus berlanjut, kata analis tersebut. Kekhawatiran ini diperburuk oleh laporan bahwa Garda Revolusi Iran telah meningkatkan patroli di selat tersebut segera setelah uji coba rudal, sebuah tindakan yang dilihat sebagai upaya untuk memamerkan kendali mereka. Selain minyak, pasar gas alam cair, LNG, juga mengalami kekacauan, terutama di Eropa. Mengingat sebagian besar pasokan LNG ke Eropa Timur melewati rute yang rentan terhadap ketidakstabilan di Timur Tengah, harga kontrak gas jangka pendek melonjak, menimbulkan ancaman serius terhadap biaya pemanasan dan listrik menjelang musim dingin. The Wall Street Journal melaporkan bahwa para menteri energi Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat untuk membahas strategi mitigasi, termasuk kemungkinan melepaskan cadangan strategis gas, tetapi hasilnya masih belum meyakinkan. Dampak ekonomi meluas ke pasar modal global. Bursa saham di New York, London, Tokyo, dan Frankfurt semuanya mencatat kerugian signifikan.
Sektor yang paling terpukul adalah maskapai penerbangan dan asuransi, yang menghadapi potensi peningkatan biaya bahan bakar dan premi asuransi perang yang lebih tinggi untuk operasi di wilayah udara dan maritim yang berdekatan dengan Timur Tengah. Sebuah analisis yang diterbitkan oleh S&P Global Market Intelligence menunjukkan bahwa perusahaan asuransi telah menaikkan premi kapal tanker yang melewati Teluk Persia hingga 3 kali lipat. Risiko geopolitik ini secara langsung diterjemahkan menjadi biaya operasional yang mencekik bagi bisnis yang bergantung pada rantai pasokan global, kata Kepala Ekonom S&P Global. Kekhawatiran terhadap inflasi global juga memuncak. Bank sentral di seluruh dunia kini berada dalam dilema yang sulit. Kenaikan harga energi, yang merupakan pendorong inflasi utama, dapat memaksa bank sentral untuk mempertahankan suku bunga tinggi, yang berisiko menghambat pemulihan ekonomi global dari pandemi. Gubernur Bank of England, dalam wawancara dengan BBC News, mengakui tantangan tersebut. Kami berada dalam situasi stagflasi, di mana pertumbuhan terancam oleh konflik, sementara inflasi didorong oleh harga energi yang melonjak. Respons moneter menjadi sangat sulit. Sementara itu, di Israel, meskipun mobilisasi militer dipandang perlu, biaya ekonomi yang ditanggung sangat besar. Kementerian Keuangan Israel merilis perkiraan awal yang menunjukkan bahwa mobilisasi cadangan dan langkah-langkah pertahanan darurat akan membebani anggaran negara miliaran shekel per bulan. Globes melaporkan bahwa kementerian tersebut sedang mempertimbangkan penerbitan obligasi pertahanan darurat untuk membiayai pengeluaran militer yang melonjak. Ancaman GHADR 313 adalah ancaman finansial juga. Ini mengalihkan sumber daya dari pendidikan dan infrastruktur ke persenjataan dan pertahanan, tulis editorial Globes. Secara keseluruhan, rudal GHADR 313 telah menjadi simbol ketidakpastian ekonomi global. Keberadaannya saja sudah cukup untuk memasukkan premi risiko tinggi ke dalam harga komoditas utama, mengancam inflasi, dan mengganggu rantai pasokan. Para pemimpin ekonomi kini harus menghadapi realitas bahwa mereka tidak hanya bergulat dengan tantangan makroekonomi tradisional, tetapi juga dengan variabel militer yang sangat mudah menguap yang memiliki kapasitas untuk merusak kemakmuran global secara drastis dengan satu peluncuran. New York Wina, di tengah gema alarm militer di Israel dan mobilisasi pasukan di NATO, saluran diplomatik internasional telah menjadi arena pertarungan yang sengit, meskipun sebagian besar tidak membuahkan hasil. Krisis yang dipicu oleh rudal balistik Iran, GHADR 313, telah membongkar perpecahan mendalam di Dewan Keamanan PBB dan memaksa PBB untuk melakukan manuver rahasia di belakang layar dalam upaya putus asa untuk mencegah eskalasi militer regional. Dewan Keamanan PBB, DKPBB, menjadi pusat frustrasi. Setelah uji coba rudal tersebut, Amerika Serikat, bersama dengan Inggris dan Prancis, segera mengajukan resolusi draft yang akan memberlakukan sanksi senjata dan keuangan yang lebih keras terhadap program rudal balistik Iran. Namun, seperti yang dilaporkan secara rinci oleh agen France Presse, AFP, yang meliput di markas besar PBB, upaya ini segera gagal menemui jalan buntu. Kegagalan tersebut disebabkan oleh veto yang diantisipasi dari dua anggota tetap, Rusia dan Tiongkok. Duta Besar Rusia untuk PBB, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh RT News, menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak proporsional dan hanya akan meningkatkan ketegangan. Ia berargumen bahwa program rudal Iran adalah sah dan defensif, dan menuduh Barat menggunakan uji coba GHADR 313 sebagai dalih untuk intervensi militer. Kami melihat ini bukan sebagai tindakan pertahanan Israel, tetapi sebagai upaya untuk memajukan agenda hegemonik di wilayah tersebut, tegas duta besar tersebut. Tiongkok, menurut Xinhua News Agency, mendukung posisi Rusia, mendesak dialog daripada sanksi, dan menyalahkan campur tangan eksternal atas krisis tersebut. Kebuntuan di DKPBB ini secara efektif melumpuhkan respons kolektif global dan meningkatkan risiko bahwa para pihak akan mengandalkan kekuatan militer alih-alih diplomasi. Situasi ini memaksa Sekretaris Jenderal PBB untuk mengaktifkan Mekanisme Pencegahan Krisis Rahasia, MPKR. Laporan eksklusif dari Foreign Policy mengungkapkan rincian MPKR. Mekanisme tersebut melibatkan tim kecil utusan khusus yang bekerja di bawah bayang-bayang, seringkali menggunakan Wina, Jenewa, atau Oman sebagai lokasi pertemuan netral. Utusan khusus tersebut bertugas membangun saluran komunikasi rahasia dan tidak resmi antara Washington, Teheran, dan Tel Aviv, sebuah upaya untuk mengelola eskalasi dan mencegah salah perhitungan. Tujuan MPKR bukanlah untuk mencapai perjanjian damai dalam semalam, tetapi untuk menciptakan saluran telepon merah
yang aman dan tidak dapat dilacak untuk menyampaikan niat dan batas-batas. Ketika militer bergerak, diplomasi harus berada di belakang layar, bergerak lebih cepat, kata seorang pejabat senior PBB kepada Foreign Policy di bawah jaminan anonimitas. Fokus utama dari manuver rahasia ini adalah dua hal, definisi garis merah dan verifikasi telemetri rudal. Utusan PBB dilaporkan mencoba untuk mendapatkan kesepakatan informal dari Iran untuk membatasi jangkauan pengujian rudal lebih lanjut dan untuk memberikan jaminan tidak langsung kepada Israel dan AS bahwa tidak ada rencana untuk mentransfer teknologi GAD-313 kepada proksi regional. Sebagai imbalannya, Teheran diduga menuntut jaminan bahwa Israel dan AS tidak akan meluncurkan serangan udara preemptif terhadap situs rudal mereka. Di sisi lain, Badan Energi Atom Internasional, IAEA, meskipun fokusnya adalah pada program nuklir, telah dipaksa untuk terlibat dalam diplomasi terkait rudal. The Guardian melaporkan bahwa IAEA telah mengajukan tawaran kepada Iran untuk membantu memfasilitasi verifikasi pihak ketiga terhadap aspek-aspek tertentu dari rudal GAD-313, terutama kapasitas hulu ledaknya, untuk memastikan tidak ada hubungan dengan program nuklir yang dilarang. Tawaran ini, yang secara teknis berada di luar mandat IAEA, adalah langkah putus asa untuk membangun kepercayaan. Namun, Teheran dengan tegas menolak tawaran tersebut, menyebutnya sebagai taktik mata-mata barat. Sementara itu, inisiatif diplomatik regional di luar kerangka PBB juga terhambat. Upaya oleh Oman dan Qatar, yang secara tradisional memainkan peran perantara, telah dibayangi oleh pengerahan militer NATO. Al Jazeera English melaporkan bahwa para diplomat Qatar merasa upaya mereka untuk mengatur pembicaraan tingkat rendah antara Iran dan AS menjadi tidak relevan begitu kapal perang NATO bergerak ke Mediterania Timur. Ketika kekuatan militer mengambil alih panggung, para diplomat harus mundur ke balik tirai. Pengerahan NATO, meskipun bertujuan baik, telah mengikis ruang kami untuk diplomasi, ujar seorang diplomat senior Qatar. Kekalahan diplomatik di PBB dan kegagalan upaya regional ini telah meningkatkan rasa bahaya. Kegagalan untuk mencapai konsensus global tentang cara menangani ancaman GAD-313 telah memberikan izin de facto bagi negara-negara yang terkena dampaknya, Israel dan AS, untuk mengandalkan solusi militer. Manuver rahasia PBB, meskipun patut dipuji, berjuang melawan arus mobilisasi yang kuat, menunjukkan betapa tipisnya benang diplomasi di hadapan rudal seberat 27 ton dan hulu ledak 4 ton yang mengancam stabilitas regional. Tel Aviv, Jerusalem, di tengah bayang-bayang mobilisasi militer besar-besaran dan ancaman nyata dari rudal balistik Iran, GAD-313, krisis ini telah memicu gelombang signifikan dari dampak psikologis di seluruh Israel, mengubah kehidupan sehari-hari menjadi keadaan siaga konstan. Tekanan untuk melindungi warga dari potensi hulu ledak 4 ton yang mampu meratakan kota besar telah mengalihkan fokus dari strategi militer ke kesiapan publik dan ketahanan mental kolektif bangsa. Kementerian Kesehatan Israel, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan oleh Channel 12 News, mengakui adanya peningkatan dramatis dalam laporan kecemasan dan stres pasca trauma akut, PTSD, terutama di antara mereka yang tinggal di pusat populasi utama yang berada dalam jangkauan ancaman rudal. Layanan Kesehatan Mental Nasional melaporkan peningkatan permintaan untuk bantuan psikologis sebesar 45% dalam 48 jam terakhir. Bukan hanya suara sirene yang menyebabkan kerusakan, adalah kesadaran akan potensi kehancuran total yang ditimbulkan oleh senjata baru Iran yang memicu trauma ini, kata Dr. Ronit Aloni, Kepala Divisi Kesehatan Mental Kementerian, seraya mengumumkan peluncuran hotline krisis 24 jam yang diisi oleh ratusan psikolog dan pekerja sosial cadangan. Dampak psikologis ini diperburuk oleh gambaran yang tersebar luas mengenai spesifikasi rudal yang mengerikan. Berita mengenai dimensi 20 meter dan daya ledak yang diklaim mampu meratakan kota besar telah merasuki kesadaran publik. Yediot Ahronot melakukan jajak pendapat cepat yang menunjukkan bahwa 78% warga Israel merasa sangat cemas atau cemas, dan hampir setengahnya menyatakan kekhawatiran terbesar mereka adalah kerentanan tempat perlindungan mereka sendiri terhadap hulu ledak sebesar itu. Kami selalu percaya Iron Dome akan melindungi kami. Sekarang, dengan rudal yang katanya bisa menembusnya, tempat perlindungan beton tua di bawah gedung kami terasa seperti jebakan, ujar seorang warga Tel Aviv yang diwawancarai oleh Yediot Ahronot. Menanggapi ketakutan publik ini, Komando Home Front Israel, HFC, menjadi lini pertahanan pertama dalam perang psikologis. Mereka meluncurkan kampanye kesiapan yang masif dan interaktif di media sosial dan televisi, yang berfokus pada rasionalisasi ancaman dan pemberdayaan warga. Kampanye tersebut, yang diberi nama 60 detik untuk bertahan,
secara eksplisit mengakui kerentanan tetapi menekankan bahwa mengikuti panduan dapat melipat gandakan peluang kelangsungan hidup. Sebagai bagian dari upaya kesiapan publik, HFC telah memerintahkan inspeksi wajib terhadap semua tempat perlindungan publik dan swasta. The Times of Israel melaporkan bahwa ribuan insinyur dan sukarelawan telah dikerahkan untuk memperkuat pintu, ventilasi, dan pasokan darurat di bunker-bunker lama. Selain itu, ada pengumuman mendadak di semua platform media bahwa setiap rumah tangga diwajibkan untuk menyiapkan kit darurat bawaan, KDB, yang berisi air, makanan kering, obat-obatan, dan radio bertenaga baterai. Kesiapan adalah obat penenang terbaik melawan teror, ujar juru bicara HFC dalam sebuah siaran pers, yang menekankan interaktivitas dengan mendorong warga untuk mengunggah foto tempat perlindungan mereka yang sudah siap. Namun, tidak semua respons publik bersifat panik. Ada juga fenomena ketahanan kolektif yang secara historis menjadi ciri masyarakat Israel selama masa krisis. Haaretz memuat cerita tentang inisiatif warga sipil yang bersemangat, di mana para pensiunan insinyur secara sukarela membantu tetangga mereka memperkuat ruang aman, mamat, mereka, dan jaringan relawan yang menyediakan makanan dan kebutuhan untuk keluarga-keluarga cadangan yang baru dimobilisasi. Ini adalah Israel yang Anda lihat di saat-saat paling gelap kami, persatuan di bawah tekanan. Kami tahu cara hidup di bawah ancaman, tetapi kali ini, kami melakukannya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ancaman yang ditimbulkan Iran, tulis editorial Haaretz. Di sektor pendidikan, pemerintah menghadapi dilema besar, menjaga normalitas sambil memastikan keamanan. Setelah penutupan sekolah awal di beberapa kota, seperti yang dilaporkan sebelumnya, Kementerian Pendidikan mengumumkan pengaktifan sistem pembelajaran jarak jauh darurat di seluruh negeri, yang dirancang untuk menjaga kelangsungan pendidikan sekaligus melindungi anak-anak. Globes melaporkan bahwa keputusan ini memengaruhi jutaan siswa, yang kini beralih ke belajar online, sebuah langkah yang menimbulkan tantangan logistik bagi orang tua yang bekerja dan sedang bertugas sebagai cadangan militer. Krisis psikologis dan kesiapan publik ini juga memiliki dimensi politik. Oposisi politik telah menahan kritik langsung terhadap tindakan darurat pemerintah, memilih untuk menunjukkan persatuan nasional di hadapan ancaman eksternal. Namun, di belakang layar, Channel 13 News melaporkan adanya permintaan keras dari anggota parlemen untuk akuntabilitas yang lebih besar mengenai mengapa sistem pertahanan tidak disiapkan lebih awal untuk menghadapi rudal-rudal balistik canggih seperti Ghadr 313. Mereka menuntut audit dana pertahanan yang dihabiskan selama dekade terakhir, mengklaim bahwa kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan negara telah terkikis oleh ancaman baru ini. Pada akhirnya, dampak psikologis dari rudal Ghadr 313 adalah pengingat yang menyakitkan bahwa perang modern tidak hanya bertempur di lapangan, ia juga bertempur di benak warga sipil. Israel saat ini berdiri tegak, memobilisasi bukan hanya pasukan dan senjatanya, tetapi juga ketahanan mental dan kesiapan sipilnya, menyadari bahwa deterensi yang paling efektif dimulai dengan keyakinan warganya sendiri bahwa mereka dapat bertahan hidup dari serangan yang paling mengerikan sekalipun.